Oke, halo, selamat malam nih teman-teman. Wih, ini benar-benar baru jam 6 lewat 1, udah banyak banget yang joining. Kayaknya teman-teman juga lagi untuk coba untuk join ya. Wait, kita tunggu dulu mungkin sampai jam 6 lewat 2, just in case aja, just to make sure kalau misalkan sinyal teman-teman itu udah bagus nih untuk joining Zoom-nya, jadi teman-teman nggak keluar masuk gitu kan ya, just in case aja. Jadi kita tunggu maksimal sampai jam 6 lewat 2, just to make sure kalau misalkan sinyal teman-teman udah stable untuk joining Zoom-nya ya. Oke, pas banget udah jam 6 lewat 2. Kayaknya teman-teman juga udah mulai stable nih koneksinya. Jadi mungkin aku bisa untuk mulai sesinya. Sebelumnya mungkin kalau untuk teman-teman yang masih ada kesulitan untuk joining, baik untuk sinyal maupun kan sekarang kayaknya aku juga sama tim speaker kita nih pada malam hari ini, kita lagi baik on cam dan juga aku juga lagi pakai audio nih. Jadi kalau misalnya nggak terdengar, teman-teman nanti bisa infokan ke aku ya. Oke, nah mungkin sebelumnya teman-teman aku izin untuk share screen sekalian kita opening dulu. Oke, mungkin teman-teman ada yang udah beberapa kali nih joining untuk, wait aku coba share sound juga ya. Beberapa kali ada teman-teman yang sudah mengikuti Beli Talk, jadi mungkin teman-teman udah mulai apal gitu ya dengan muka-muka aku mungkin, ataupun juga mungkin dengan opening-opening kita. Cuman aku izin untuk perkenalan diri lagi nih teman-teman. Halo, selamat malam teman-teman. Bertemu lagi di Beli Talk edisi spesial kita pada malam hari ini. Kenapa spesialnya mungkin nanti akan aku jelaskan di next slide-nya, dan juga sekarang untuk ketika perkenalan dengan moderator dan juga dengan speaker-speaker kita. Welcome back to Beli Talk. Perkenalkan, aku adalah Vivi. Aku di sini sebagai representatif dari tim Empire Branding Blibli dan juga akan menjadi MC nantinya teman-teman. Nah, pada malam hari ini mungkin sebelumnya aku izin untuk dapat memplay our company profile video ya teman-teman ya. Today, more and more people demand for better product and service when shopping online. That's why Blibli innovates the happy shopping experience as the next level of customer satisfaction. Blibli builds the most trusted e-commerce platform by focusing on 3 business models: business to customer, business to business, business to business to customer. With more businesses join, Blibli becomes one-stop shop for various products, from digital products, modern retail products, to travel products. Up to now, local and global brand partners have been selling millions of products. Blibli also provides end-to-end service to help partners achieve success in online business. From the back-end facilities, merchant training, powerful business tool to track transaction in real time, best marketing solution to gain more potential customers, fast response solution, handled by exceptional customer service in the various forms, and merchant center, integrated promotion with a wide exposure across channel and strong social media presence. To capture customers' ever-growing demands, Blibli keeps bringing up exciting innovation, like secure payment with various benefits, all backed up with trusted payment partners. Blibli in-store, innovation to bring the convenience of online shopping to offline store. Click and collect, innovation to bring seamless shopping experience.
To fulfill customers' needs efficiently, Blibli Integrated Warehouse Service is supported with a wide distribution network and equipped with technology-driven inventory management, a secure shelving and storage to keep products in shape and stay fresh. And to protect goods from costly error, Blibli puts forward a standard quality checking and offers various packaging solutions. At Blibli, delivering happiness on time, even to the last mile, is always possible. By using Blibli Express Service or the trusted logistic partners across Indonesia. All these complete solutions have led Blibli to gain customers' trust and extraordinary growth. Having built happy shopping experience with partners, Blibli keeps being acknowledged. Since its establishment in 2011, we have brought prestigious awards. But not stopping there. We want to make sure every partner get the convenience of selling as much as our customers when shopping with Blibli. Let's power your business and deliver more happiness. Let's grow together. Oke, mungkin itu sedikit singkatnya perkenalan kita dengan Blibli. Nah, mungkin next-nya nih supaya teman-teman mungkin udah tadi sempat mendengar gitu kan ya, aku sempat mention seberapa spesialnya sih event ini. Sebelumnya mungkin aku mau kasih tahu dulu our event guidelines for tonight itu mungkin ada beberapa. Pertama, itu nantinya teman-teman kalau misalkan teman-teman mau bertanya, silahkan bisa langsung aja tulis pertanyaannya di Q&A box. Jadi di panel bawah kalau misalkan teman-teman melihat gitu kan ya, ada Q&A box di situ. Jadi untuk semua pertanyaan teman-teman bisa tuliskan di Q&A box, dan di sini juga sekali lagi teman-teman aku mau menghimbau untuk tidak menuliskan pertanyaan di chat box ya teman-teman ya, karena takutnya nanti pertanyaan teman-teman itu tertumpuk dengan chat-chat teman-teman yang lainnya gitu. Jadi kita akan mengutamakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang tertulis di Q&A box. Dan juga di sini aku mau menginfokan untuk teman-teman yang mungkin karena ini spesial gitu kan ya, jadi nanti teman-teman mohon untuk dapat dituliskan juga nih nanti pertanyaannya ini akan ditunjukkan untuk ke speaker kita yang siapa gitu, atau yang mana nih untuk teman-teman mungkin lebih prefer dijawabnya seperti itu kurang lebih. Dan juga sekali lagi teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaannya kita akan terima untuk sebanyak-banyak pertanyaan teman-teman, cuma mungkin teman-teman kindly untuk tidak menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ofensif atau sara ya kurang lebih. Jadi mungkin teman-teman boleh bertanya apapun itu regarding our topics, regarding our speaker experience and etc. that will be fine. Oke. Nah, next-nya mungkin aku mau menjelaskan nih seberapa spesialnya event kita pada malam hari ini, karena ini spesial banget nih teman-teman. Kebetulan mungkin teman-teman ada yang baru tahu gitu, atau mungkin aku yakin sih pastinya kayaknya kalau tech ladies udah pada tahu nih kayaknya seberapa spesialnya hari ini. Jadi, in celebrating International Women in Engineering Day, Blibli berkolaborasi dengan Girls Code yang nantinya kita akan bertemu juga dengan Kak Filza yang akan menjadi moderator kita pada malam hari ini. Kita berkolaborasi untuk men-celebrate nih hari spesialnya para tech ladies di luar sana yang pastinya nggak hanya ada di Blibli, aku yakin pasti ada superhero tech ladies di luar sana yang nantinya kita akan sharing bareng. Jadi nggak cuma dari Blibli aja, tapi kita juga mau tahu nih di teman-teman seperti apa sih sebenarnya seberapa kuatnya tech ladies yang leading the change. Nah, mungkin next-nya aku akan persilakan sesinya ke Kak Filza sebagai moderator kita pada malam hari ini. Halo Kak Filza. Halo Kak Vivi, suara aku masuk kan ya? Oke, masuk. Aku izin untuk stop share ya. Oke, thank you banget Kak Vivi untuk sambutannya. Meriah banget ya, dari tadi udah sempat di-play video, sempat juga tadi diperkenalkan acara pada malam hari ini. Bener banget, seperti penjelasan dari Kak Vivi tadi. Malam ini tuh spesial banget ya teman-teman. Spesialnya seperti apa? Mungkin ada langkah baiknya sebelum aku membuka secara resmi pada malam hari ini. Aku menyapa teman-teman yang terlebih dahulu sudah hadir, yaitu teman-teman dari Globioners ataupun audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Aku ucapkan selamat datang, selamat malam semuanya. Thank you banget sudah menyempatkan waktunya. Dan izinkan aku memperkenalkan diri, nama aku Filza, selaku moderator selama kurang lebih 1,5 jam ke depan ya teman-teman.
akan memandu acara talk show pada malam hari ini. Dan aku mewakili Girls Code, yaitu komunitas tech woman yang mendukung teman-teman semua, baik yang berkarir di bidang teknologi ataupun yang tertarik untuk berkarir di bidang ini. Teman-teman boleh banget nanti bisa dibuka-buka ya Instagramnya Girls Code, karena biasanya Girls Code aktifnya di Instagram dan di Telegram. Dan pada malam hari ini, seperti biasa ya, kan Blitalk itu tiap bulan mengadakan acara sharing session. Pada malam hari ini, kita spesial banget mengadakan Women Talk, di mana kita akan membahas dan merayakan International Women in Engineering Day yang tiap tahun itu diadakan pada tanggal 23 Juni. Jadi acara pada malam hari ini itu sekaligus untuk merayakan dan untuk mengangkat dan mengapresiasi nih kontribusi para wanita-wanita hebat di luar sana, para women engineer yang sudah berkarir di bidang ini, dan juga kita kupas-kupas deh tantangan apa aja sih yang mereka hadapi. That's why kita sudah mengundang 4 wanita hebat yang berkarir di bidang teknologi dan tentunya dari Blibli dong. Mungkin aku akan sapa satu-satu terlebih dahulu, dan kakaknya kalau nanti namanya disebutkan boleh ya disapa ya audiens kita pada malam hari ini. Yang pertama, ada Kak Jessica Bana selaku Senior Data Analyst Manager dari Blibli. Halo Kak Jessica. Halo Filsa, halo semuanya. Halo Kak, sehat ya Kak? Sehat, aman. Sehat, aman. Kakaknya udah siap nggak sih untuk sharing dengan para audiens dan Bliblioners kita pada malam hari ini? Siap. Semoga cukup membantu ya nanti untuk teman-teman semua. Oke, tentunya membantu dong. Bisa disiapkan ya teman-teman pertanyaannya, karena seperti biasa akan ada sesi Q&A ya nanti. Terus ada yang kedua, Kak Shelly selaku Senior Engineering Manager dari Blibli. Halo Kak Shelly. Halo Filza, halo semuanya. Halo. Gimana Kak persiapannya untuk malam hari ini? Harus 100% sih disiapkan untuk semuanya di sini, biar kita sharing-sharing dan mungkin bisa menginspirasi yang lain juga. Oke, tentunya Kak Shelly udah siap ya. Kalian juga harus siap-siap nih pertanyaannya. Kita bahas banget pada malam hari ini. Terus yang ketiga, ada Kak Ria Puspadewi Natalia Yosunarto selaku Senior Product Manager dari Blibli. Halo Kak Ria. Halo Filza, halo semuanya. Halo, gimana nih Kak kabarnya? Baik. Baik. Deg-degan nggak sharing session pada malam Ya hari? dong, karena rame nih. Rame ya, makin nambah nih ternyata audiensnya kalau aku lihat dari tadi. Oke, udah Kak Ria, dan ternyata kita ada 4 speaker kita pada malam hari ini. Dan yang terakhir, ada Kak Yunastria Christine Irwanti selaku Software Quality Manager dari Blibli. Halo Kak Yuna. Halo semuanya, selamat malam Kak Filza. Halo Kak. Mungkin Kak Halo. Yuna kan dari tadi kan aku udah nanya ke yang lain nih gimana persiapannya. Kalau Kak Yuna sendiri sudah mempersiapkan apa pada malam hari ini? Udah mempersiapkan mental dulu, maksudnya kan ini teman-teman dari banyak tempat ya, dari Blibli Honors, juga mungkin teman-teman dari luar yang udah nyempetin yang kayak Kak Vito aja udah bilang tadi. Hopefully sih apa yang bisa kita sampaikan hari ini bisa bantu teman-teman juga, bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman semua. Ya. Oke, karena speaker kita sudah memperkenalkan diri satu-satu, mungkin aku izin mengingatkan lagi ya buat teman-teman, seperti biasa, nanti setelah sharing session selama kurang lebih 40 menit nanti, akan ada sesi Q&A, dan pertanyaannya bisa ditaruh di kolom Q&A box, dan itu akan kita prioritaskan terlebih dahulu pertanyaan yang di sana. Dan seperti kata orang ya, kan tadi kita udah sempat perkenalan nama dan role dari masing-masing speaker kita. Tapi mungkin kita kupas lebih dalam nih perjalanan kakak-kakak speaker kita ini selama bekerja di Blibli. Kan tadi kita udah mulai dari Kak Jessica ya. Kayaknya kita mulai dari Kak Jessica lagi deh. Mungkin Kak Jessica bisa cerita pengalaman kakak selama bekerja di Blibli itu dari tahun berapa? Dulu role-nya tuh apa pertama kali waktu bekerja di Blibli? Oke, pengalaman di Blibli sebenarnya cukup panjang sih. Dulu awalnya dari intern di 2015
waktu itu internnya udah di bidang data, nama timnya waktu itu analytics. Terus habis itu lanjut jadi karyawan tetap gitu, terus dari situ karyawan tetap di data engineer gitu. Jadi masih di data-data juga sampai kemarin ini sempat juga off bentar nih dari Blibli untuk sekolah. Terus habis itu pas balik ke Blibli dipercaya untuk jadi data analis gitu. Jadi mungkin Wih, in total di Blibli sampai dengan sekarang udah sekitar 5 tahun. wah, 5 tahun sempat lanjut studi, balik lagi ke Blibli ya, Kak? Ya, kayak cinta banget ya sama Blibli ya Kayak kesannya ya. betah banget gitu ya. Sepertinya boleh nanti kita kupas-kupas lagi. Oke, kalau Kak Jessica udah 5 tahun mulainya dari intern. Kalau Kak Shelly nih, pertama kali tahun berapa? Role-nya ada di apa? Ya, sama kayak Jessica, jadi internship juga, tapi mulainya lebih awal di 2014 sampai 2015 awal. Eh, untuk role-nya jadi intern selama setahun, habis itu di 2015 join as SDE, Software Development Engineer. Sampai sekarang, jadi total udah 7 tahun sih. Jadi ketahuan ya umurnya. Kita nggak nebak-nebak sih, Kak. Tapi kita pura-pura nggak tahu aja. Oke. Jadi Kak Jessica udah 5 tahun, Kak Shelly udah 7 tahun nih. Dan mulainya dari intern juga. Kalau Karya, dari tahun berapa nih, Kak? Aku kayak yang paling telat kali ya masuknya. Aku masuk Blibli itu 2020 awal, itu masuk sebagai product analyst. Iya, gitu. Sebagai product analyst Terus tahun sekarang 2020. Januari 2020. Hah? 2020 Kakak masuk product analyst, terus sekarang udah jadi manajer, tuh kalau menurut aku cepet sih, Kak. Thank you. Ini dipercaya sama teman-teman juga sih, sama ini juga. Nah, mungkin bisa jadi inspirasi juga ya buat teman-teman. Nanti mungkin bisa kita kupas, Kak, 2 tahun langsung jadi manajer itu gimana ya caranya? Nanti boleh ya ditanya di sesi Q&A. Dan nih, yang terakhir, kalau dari Kak Yuna, mulainya tahun berapa dan role pertama kalinya jadi apa? Oke, kalau aku join itu sekitar tahun 2016 as fresh graduate, mungkin beda kayak Shelly sama Bana. Aku join itu as fresh graduate sih waktu itu 2016 dan langsung jadi key engineer waktu itu. Jadi dulu ada istilah sebelum ada SDET kita kenalnya itu quality insurance itu. Joinnya gitu. Ya, sekitar 6 tahun berarti kalau dihitung sampai sekarang. Oke, jadi rata-rata speaker kita ini bekerja di Blibli udah lebih dari 5 tahun ya, kecuali Karya yang masuk tahun 2020. Tapi mungkin boleh kita kupas lebih dalam, gara-gara tadi kan Karya sempat cerita tahun 2020 daftar kerja di Blibli, terus akhirnya sekarang sudah jadi manajer. Mungkin Kakak bisa jelasin nih, awal ketertarikan Kakak untuk bekerja di bidang teknologi sendiri itu apa sih? Apakah dulu nggak takut gitu? Karena kan orang sering mikir, kayaknya kalau bekerja di bidang teknologi itu mayoritasnya cowok, ntar kebijakan-kebijakannya tuh nggak cukup ramah dengan perempuan. Dulu Kakak ada ketakutan seperti itu nggak sih? Mungkin iya kali ya, tapi ketertarikan sih sebenarnya karena emang dulu pas aku kuliah juga udah teknik informatika, jadi memang udah dari dulu banget emang udah suka lah sama teknologi. Jadi memang nggak mikirin juga sih bakalan tahu sih ini dunia pasti banyakan cowok kan, tapi balik lagi sih karena minatnya udah ke sana, jadi ya udah set aja gitu. Oke, karena memang minatnya udah ke sana ya, dan juga bidang pendidikannya sudah berhubungan dengan bidang teknologi kayak gitu. Betul. Kalau Kak Shelly sendiri gimana nih ceritanya, Kak? Dulu apa sih alasan sampai ingin bekerja di bidang ini? Ya, sama sih kayak Ria. Jadi memang karena kuliah teknologi informatika, jadi pas waktu kerja internship juga kesempatannya yang berhubungan dengan IT. Nah, makanya pas waktu kerja karena memang suka juga dengan dunia teknologi ini, jadinya memang ya, tertarik sih untuk kerja juga di bidang tech. Jadi nggak cuma kuliah, tapi lanjut lagi ke kerja. Oke, berarti kurang lebih mirip ya, sama-sama
berkuliah di bidang yang berhubungan, terus akhirnya lanjut juga bekerja di bidang ini. Kalau Kak Jessica gimana nih Kak? Mungkin iya mirip sih kalau misalnya dalam artian edukasi gitu ya. Emang dari dulu udah kuliahnya juga emang kuliah di IT. Sebenarnya sempat nggak nyangka kalau ternyata IT banyak cowoknya. Jadi pas masuk kuliah tuh kaget gitu. Tapi habis itu dari situ baru belajar kalau ternyata dunia teknologi ini emang banyak cowoknya gitu. Dan mungkin kalau keraguan mungkin sempat ragu pas mau kerja kali ya, kayak ini tuh mau arahnya kemana karena kan IT ada banyak banget bidangnya. Tapi di situ pas banget di Blibli waktu itu ditempatin di data gitu, dan ternyata mungkin banyak teman-teman juga yang nggak tahu kalau misalnya IT itu kayaknya kok coding doang gitu, padahal kalau di data tuh juga sebenarnya bisa gitu, dan itu nggak benar-benar plek sama apa yang kayak orang-orang bilang oh coding gitu. Jadi di situ aku menemukan passion gitu, makanya dari situ baru bisa lanjut terus nih di dunia teknologi gitu di bidang data. Oke, jadi memang kakaknya kurang lebih sama ya, dari bidang pendidikan yang berhubungan. Tapi kalau Kak Jessica sendiri mikirnya sempat kayaknya ini tuh nggak banyak cowok, tapi ternyata banyak gitu cowoknya. Terus juga kayaknya mikir kira banyak coding, tapi ternyata nggak juga sih, ada juga yang berhubungan dengan data gitu ya Kak. Dan mungkin bisa dikatakan cara mengolah datanya tuh nggak perlu coding juga bisa gitu kan ya. Kalau Kak Yuna sendiri gimana nih? Atau jangan-jangan Kak Yuna ada cerita menarik nih Kak? Iya, oke. Mungkin mirip kayak Bana ya, tapi kalau Bana Jessica tadi bilang bahwa mungkin di IT itu cowoknya dikit gitu. Nah, kalau aku dulu fresh graduate pikirku ya kalau lulusan teknologi informatika ya coding gitu. Apalagi orang tiap hari udah 3,5 tahun, 4 tahun kita tiap hari ngoding kan gitu. Dan ya itu kesempatan di Blibli waktu itu, interview Blibli waktu itu ceritanya keliling ke kampus-kampus. Kebetulan aku lulusan Brawijaya, dan waktu itu aku daftarnya ya as engineer kayak tadi Shelly bilang, SDIT kan kita taunya kalau ngoding itu jadi developer gitu kan. Terus waktu ngobrol-ngobrol ternyata dibilang tuh, ada QA loh gitu. QA apaan gitu. Soalnya selama kuliah tuh pasti mungkin dari teman-teman sini juga awam ya, bahwa ya kayak tadi Bunda bilang bahwa setelah kita terjun dunia kerja, kita baru tahu bahwa IT itu bisa punya passion-nya masing-masing gitu. Nah, waktu jadi QA itu aku cuma kayak, oh QA ada ya? Ngapain Pak? Gitu. Oh ada ngoding, terus analyze gitu. Jadi lebih combine sih. Lebih ada beberapa poin yang diberatin, seperti kalau QA itu lebih ke analisis ya, kayak gitu. Jadi kalau suka matematika mungkin cocok tuh jadi QA, karena suka ulik-ulik lah ceritanya kayak gitu. Dan waktu itu aku langsung pas di hari interview itu one hiring day, terus aku switch tuh dari SDI, terus karena termakan oleh motivasi dari yang interview aku dari Blibli waktu itu, terus oke, then I move, dan dari sanalah aku nemu bahwa oh ternyata IT itu nggak perlu ngoding doang gitu, maksudnya bukan saklek bikin fitur doang, tapi kita bisa loh mungkin apa yang namanya curahin, kalau suka ulik-ulik itu bisa dari QA juga. Nah sampai hari ini aku masih stay di engineer testing waktu itu. Oke, ternyata perjalanan karir Kak Yuna ini terbantu oleh interviewernya yang dari Blibli saat itu yang mempengaruhi dan akhirnya lanjut sampai sekarang ya Kak. Iya, sama manajer sekarang. Ya sampai jadi manajer ya teman-teman. Mungkin siapa tahu nanti teman-teman yang tertarik bekerja di Blibli bertemu dengan kakak-kakak ini dan mendengarkan cerita dari kakak-kakak ini akhirnya tertarik juga gitu ya untuk switch karir ataupun tetap teguh di karirnya sekarang. Boleh banget nanti kita kupas lebih dalam deh cerita-ceritanya. Tadi kan, tapi kalau rata-rata ya, tadi aku simpulkan kakak-kakak ini memang pendidikannya waktu zaman kuliah itu sempat yang berhubungan dengan IT seperti itu. Dan akhirnya lanjut berkarir di Blibli, di bidang teknologinya juga, dan sekarang jadi manajer. Dan ketertarikannya bisa dibilang kalau sampai mengambil bidang studi kuliahnya yang berhubungan tuh memang passion ya kayaknya. Walaupun akhirnya seiring berjalannya waktu seperti tadi penjelasannya Kak Jessica dan Kak Yuna itu ternyata apa yang dipelajari di kuliah sama di pekerjaan itu kan banyak beda. Ada beberapa yang beda gitu. Dan akhirnya jadi lebih tahu ketika masuknya kerja minatnya di mana kayak gitu. Mungkin setelah kita bahas tadi tentang ketertarikan mereka, juga pengalaman kerja mereka,
mungkin sekarang kita bahas lebih ke tentang tantangan apa aja sih yang dihadapin. Karena kan kalau orang taunya biasanya orang perempuan yang berkarir di bidang teknologi itu kan tantangan secara umumnya itu lebih banyak laki-laki. Tapi mungkin bisa lebih kita bahas lebih detail gitu ya, tanya langsung ke orang-orangnya gitu. Apalagi kakak-kakaknya kan udah jadi manajer, pasti banyaklah melewati lika-liku hidup perempuan yang berkarir di bidang ini gitu. Mungkin sekarang aku mulainya dari Kak Yuna kali ya. Mungkin Kak Yuna bisa cerita tantangan selama berkarir di bidang ini sebagai perempuan, apalagi sebagai pemimpin nih, leadernya di e-commerce industry itu gimana sih Kak? Lumayan challenges ya kalau menurut aku nih Kak. Kenapa sih gitu? Mungkin as kita ngambil IT udah dari awal kita tahu ya common-nya cowok dan mungkin kita nggak tahu dunia IT lah lari ya, apalagi di e-commerce tuh maksudnya yang nggak yang santuy gitu kan, kita as a project. Challenge-nya adalah kita mau apa ya, berani mengeluarkan pendapat sih. Kita nggak minder as skill, kita cewek, cowok kan kebanyakan IT mungkin lebih pinter gitu. Dan selama ini challenge aku adalah, ya aku selalu bilang bahwa kalau teman-teman bisa, kita bisa. Itu skill itu nggak depend sama cowok atau cewek gitu. Dan dari kemauan kita untuk memulai dan do the best yang kita punya, skill yang kita punya selama kuliah, kan kita pasti punya passion masing-masing ya. Nah, itu kita mungkin calon aku untuk buktiin sih apa yang aku lakuin itu benar, tapi based on benar ya structure-nya, kayak emang coding ya codingnya benar kan, engineer itu kan kita ngoding itu maksudnya kayak ya kita berani battle lah di sini. Battle bukan ribut ya kayak, maksudnya battle itu bahwa kita punya skill yang sama dan kita bawa perubahan gitu. Kan point of view cara mindset cowok sama cewek itu kebanyakan di luar sana kayak iya cewek baperan pakai perasaan gitu. Nah, di dunia IT itu kita bisa tunjukin tuh bahwa ya kita bisa kok cewek-cewek pakai logika gitu. Dan IT kan sebenarnya pakai logika tuh. Nah, kayak gitu sih mungkin challenge-nya kita proof bahwa kita itu emang bisa gitu. Oke, kalau Kak Yuna sendiri menjelaskan ada challenge bagaimana sebagai seorang perempuan kita menunjukkan kalau kita itu juga bisa ya Kak berkarir di bidang yang kata orang tuh dominan laki-laki, di bidang yang kata orang tuh kayaknya cewek tuh biasanya kan mainnya perasaan. Padahal sebenarnya kita juga bisa gitu bersaing, nggak ada kotak-kotak kalau kita tuh nggak bisa juga menggunakan logika kita gitu ya Kak. Kalau Kak Ria sendiri nih, apa aja tantangan selama kakak berkarir di bidang ini? Atau tantangannya selama menjadi leader di e-commerce industry gitu? Kalau tantangan sih kayak yang paling gede sih tantangan lebih ke, kan kalau misalnya kita leader tuh berarti kita mesti lead people kan. Di sini aku mirip sih sama yang dialamin sama Yuna. Jadi tantangan lebih ke gimana kita bisa collab, gimana kita bisa kayak pede lah menyuarakan tentang ide-ide kita gitu sih. Dan menurutku kadang kebanyakan kalau cewek yang ada di bidang teknologi itu lebih humble ya, kayak ini mungkin based on my experience aja. Tapi kebanyakan cewek itu lebih humble. Mereka takut kalau misalnya ide mereka tuh dianggap salah lah atau gimana gitu. Dan itu menurutku salah satu tantangan yang mesti kita jalani lah, basmi gitu kan. Jadi tantangannya sih lebih ke gimana caranya kita bisa pede sama ide-ide kita dan gimana kita menyampaikan lah ide-ide kita gitu sih. Oke, kurang lebih sama ya, kayak harus menunjukkan, kita jadi kayak 2 kali kerja gitu nggak sih Kak? Gara-gara kita mungkin orang jadi lebih sanksi gitu kayaknya kalau misalnya perempuan yang mengerjakan di bidang ini gitu, ataupun mungkin kakaknya apalagi sebagai seorang leader ya, banyak hal yang mungkin orang jadi lebih mempertanyakan gitu. Tapi sejauh ini kayaknya mungkin kita bisa juga kupas dari Kak Shelly nih. Kalau Kak Shelly sendiri gimana ceritanya nih Kak? Tantangan berkarir di bidang ini tuh seperti apa sih? Ataupun mungkin ada cerita-cerita sedihnya gitu dari intern gitu. Kalau tantangan mungkin adaptasi sih. Jadi kan kita sebagai perempuan lalu environment-nya kebanyakan laki-laki kan ya. Nah, di sini kita harus adaptasi sih gimana supaya yang tadi Yuna sempat bilang kalau misalnya cewek mungkin baperan itu ya kita nunjukin kalau misalnya adaptasinya
kita ngobrol sama yang lain ini kolaborasi ya pakai logika gitu. Jadi bukan pakai perasaan. Mungkin pakai perasaan juga ya karena kita manusia. Cuman lebih banyak ke logika sih karena kita ngikutin juga dengan secara teknologi banyak ngobrol sama cowok juga, lalu juga ngobrol juga sama rekan-rekan tim di beberapa tim. Nah ini kan kita harus adaptasi dengan orang-orang yang berbeda. Dan juga mungkin karena kita di dalam tech, kita globalisasinya ini tantangannya lebih ke internasional, di mana kita nggak cuman ngobrol sama orang Indonesia, tapi juga kita ngobrol juga sama orang-orang lain, terutama kayak di Blibli kan kita tag-nya ada dari Bangalore juga. Nah, kita gimana cara adaptasinya juga dengan berhadapan dengan tim di Bangalore, dengan penyesuaian pakai bahasa Inggris selama sehari-hari, kayak gitu sih. Oke, kalau Kak Shelly ceritanya tentang adaptasi nih ya teman-teman. Nggak cuman adaptasi lintas gender, tapi juga lintas budaya gitu ketika bekerja di Blibli. Menarik banget sih kalau e-commerce industry gitu ya. Kalau Kak Jessica nih Kak, ceritanya sendiri gimana? Atau mungkin Kak Jessica bisa juga kasih perspektifnya itu sebenarnya walaupun ada tantangan gitu, ada keuntungan juga nih kalau misalnya perempuan bekerja di bidang teknologi gitu. Mungkin ada semacam insight tertentu yang bisa diberikan oleh seorang perempuan. Sebenarnya untuk tantangan mungkin aku setuju nih tadi harus confident gitu. Kadang-kadang kita wanita tuh suka lebih apa ya? Kalau yang aku baca-baca, naturally kita emang lebih humble gitu ya dibanding cowok yang kayak mungkin mudah gitu kayak untuk ngasih tahu gitu kayak ini loh kemampuan saya gitu kan ya. Kita kadang-kadang lebih humble nih. Nah kalau misalnya jadi wanita di tech gitu ya atau kayak di mungkin nggak cuma tech tempat kerja yang memang wanitanya sedikit, emang kita harus lebih percaya diri lah gitu, percaya diri, lebih speak up. Terus mungkin tadi benar juga yang adaptasi itu kalau menurut aku mungkin dulu pas intern gitu ya kita kan namanya kerjanya banyaknya sama cowok gitu, sedangkan mungkin kita tadinya kalau saya dulu sekolah homogen nih Kak Filzah, jadi cewek semua gitu kan, kalau bergaul sama cewek semua gitu. Nah begitu masuk ke lingkungan yang banyak cowok, jadinya mungkin teman-teman juga kalau misalnya ada yang ngerasain kesepian gitu ya kayak kok kayaknya sedikit ya temen cewek yang bisa gabung apa gaul sama saya gitu. Mungkin circle kita jadi lebih kecil gitu. Itu mungkin tantangan tapi di situ jangan habis itu bikin kita jadi kayak aduh kayaknya nggak suka deh sama lingkungannya and then kayak kita putus asa gitu. Terus mungkin untuk pertanyaan yang apa keuntungannya sebenarnya kalau kita lihat juga masih banyak yang kalau artikel-artikel gitu bilang kalau misalnya di tech ini tuh masih lack of female mentor atau female leader gitu. Role modelnya tuh masih sedikit gitu. Jadi sebagai seorang wanita yang kayak memutuskan untuk berkarir di tech gitu ya, kita sebenarnya itu jadi lebih punya banyak kesempatan nih gitu untuk jadi apa ya kayak orang pertama gitu mungkin di lingkungan kita mungkin di company-nya untuk bisa jadi lead jadi role model untuk nanti wanita-wanita lain yang gabung gitu jadi akan semakin banyak kan teman-teman di dunia tech-nya gitu di lingkungan kerjanya. Oh iya ya. Jadi kita bisa aku suka sih perspektif ini. Jadi gimana bukannya kita merasa jadi minoritas gitu ya, tapi kita merasa oke, karena kita sedikit nih, kita bantu saling menguatkan satu sama lain. Bener. That's why juga acara pada malam hari ini diadakan ya Kak, untuk saling menyemangati satu sama lain nih, perempuan yang berkarir di bidang ini, gimana caranya saling mendukung satu sama lain, yang senior jadi mentor untuk junior-juniornya, dan berbagi hal-hal yang saling menguatkan lah gitu. Oke, thank you banget Kak Jessica. Terus mungkin kita juga bisa bahas begini ya. Kan tadi sempat dibahas tentang gimana cara adaptasi, tentang mungkin kita harus lebih proving nih sebagai seorang cewek berkarir di bidang ini. Kan kakak-kakak ini sudah banyak lah ya melewati asam garamnya gitu. Kalau kata Tumas kan gitu ya, asam garamnya selama berkarir di bidang ini. Mungkin kakak bisa kasih semacam tips lah buat survive, karena pasti
meniti karir dari yang entah itu dari intern ataupun mungkin dari fresh graduate ataupun mungkin dari yang langsung jadi status akhirnya jadi manajer, itu kan banyak yang harus dilewati gitu ya Kak. Mungkin aku ingin dengar ceritanya dari Kak Jessica dulu ya, yang paling lama ya Kak Jessica. Udah 7 tahun nggak sih kalau nggak salah? Shelly tadi yang paling lama. Oh, Kak Shelly. Oke, Kak Shelly yang paling lama. Cara survive di e-commerce industry gitu, sebagai perempuan di bidang ini. Oke, kalau cara survive-nya pertama sih constantly learning. Jadi kan selama hidup kita selalu belajar ya. Nah, apalagi di dunia tech di mana teknologi terus berkembang. Misalnya hari ini ada bahasa pemrograman A, nanti udah nggak relevan lagi nih. Jadi ada lagi bahasa baru. Nah, di sini kita harus tetap untuk selalu belajar. Jadi ngikutin belajarnya nggak cuma technical, tapi juga soft skill. Misalnya belajar juga untuk komunikasi dengan sesama. Jadi kalau misalnya tech kan kebanyakan kayak ngobrolnya sama komputer doang kan ya. Nah, di sini juga kita belajarlah komunikasi, gimana dengan kolaborasi dengan yang lain, gimana kita kerjasama, teamwork, seperti itu. Nah, yang kedua itu terkait, tadi udah komunikasi, jadi gimana caranya kita komunikasi dengan sesama. Lalu yang ketiga itu untuk percaya diri. Jadi kan di sini kita kebanyakan memang pria. Di sini kita jangan terintimidasi sih dengan kehadiran pria-pria ini, tapi malah jadiin kekuatan. Di sini kan kita sebagai wanita dan juga pria kan bisa saling melengkapi, misalnya punya banyak ide yang bisa kita sampaikan, dan mungkin misalnya ide yang kita sampaikan memang bisa saling melengkapi lah. Gitu ya. Oke, kalau kata Kak Shelly tadi nih teman-teman, untuk terus belajar dan jangan menganggap para pria ini saingan gitu. Malah seharusnya baik dari wanitanya saling mendukung, dengan para prianya kita juga berkolaborasi. Benar banget. Itu cara survive-nya ya teman-teman. Kalau dari Kak Ria nih, Kak Ria sendiri cara survive-nya selama ini berkarir di bidang teknologi seperti apa? Atau mungkin di e-commerce industry? Sebenarnya mungkin mirip ya sama Sally. Jadi menurutku kita tuh secara general sih lebih kita mesti punya growth mindset. Jadi di mana kita tuh tiap hari mesti maulah belajar hal baru. Apalagi kan benar kayak dibilang sama Shelly juga, dunia teknologi itu kan luas banget ya. Kita nggak bisa kayak set di satu skill doang, kita mesti bisa expand lah ke skill-skill lain juga. Dan dunia teknologi itu nggak cuma hard skill yang dibutuhin, jadi kita juga mesti bisa kembangin lah soft skill kita. Kalau ya survival tipsnya sih kalau dari aku lebih ke punya growth mindset dan kita mau constant learning lah, dan jangan ngerasa kalau misalnya kita bikin kesalahan kan itu pasti ada lah ya, dan jangan ngerasa down, kayak ngerasa duh aku udah salah nih jadi gimana ke depannya, jangan kayak gitu sih, karena kesalahannya itu kan bisa buat pelajaran kita juga ke depannya, jangan diulangin lagi gitu sih menurut aku. Oke. Menambahkan dari Kak Shelly nih, kalau kata Kak Ria, kita harus punya growth mindset. Gimana caranya jangan cepat ngedown ketika misalnya codingannya salah, ataupun mungkin selama bekerja itu ditegur atasan, ataupun mungkin ada lika-lika yang kayak gitu tuh, jangan cepat ngedown. Dan mungkin kita bisa minta tipsnya nih kalau dari Kak Yuna. Kalau misalnya ngedown, Kak, nggak mungkin ya, sebagai manusia itu kita happy terus gitu ya. Kalau selama ini kakak, cara survive-nya ketika berkarir di bidang ini seperti apa? Oke, buat aku agree ya sama Kak Widza bilang kayak nggak mungkin lah kita happy terus ya, IT cewek gitu, treatment-nya juga sama, lembur gitu kan, ngoding juga ada deadline. For me, how to survive, kita do extra mile, kita lakuin yang terbaik karena kita udah pilih, kayak Bana bilang nih, aku suka data, mungkin Shelly suka coding, PM untuk Ria, mungkin aku as engineer testing, aku suka validate quality. Just enjoy, pertama enjoy dulu, terus push your limit. Like kerja itu jangan setengah-setengah atau separuh hati, karena challenge-nya untuk survive itu berarti kita harus ada target atau goals yang jelas buat kita.
Jadi kalau kalian udah terjun di IT, ya pertama tadi udah di-mention ya teman-teman kayak growth, learning, dan yang terutama adalah push your limit gitu. Jangan merasa gampang puas diri lah Kak, kayak aku udah selesai nih, udah nyampe sini, aku udah punya let's say lah, seandainya udah jadi udah selesai semua project di jalan, kayak ya udahlah gitu. Dan ya push your limit aja, lakuin yang terbaik yang bisa, dan itu harusnya akan berjalan secara apa ya, secara signifikan lah. Dan itu yang ngobatin kayak tadi bilang kayak capek atau apa yang tadi tuh for me sih healingnya gitu ya, saat kita lakuin yang terbaik dan kita dapat hasil yang baik gitu. Produk kita udah launch ke production, atau kita punya, oh ini produknya lancar, nggak ada bug, let's say, terus oh ya ini timnya kemarin leadernya Yuna gitu, like hearing kayak gitu tuh satisfied buat kita karena kita udah lakuin yang terbaik gitu. Jadi mungkin fokusnya adalah tentang point of view gimana kita buat komit lakuin itu sih. Jadi saat kamu down, saat teman-teman mau cewek kayak, ih kan aku harus lembur-lembur nih, buat cewek-cewek yang kayak, aduh ngoding, udah ngoding lembur, begadang, ntar aku punya ini kantong mata gitu. Nah, buat teman-teman sih, selama kalian enjoy, kalian akan dapetin apa yang kalian apa ya, maksudnya kesenangan orang tuh beda-beda. Dan menurut aku sih, buat salah satunya adalah saat kita achieve target kita. Jadi jangan lupa untuk push your limit dan stay growth, stay learning. Itu dari aku. Oke, kalau dari Kak Yuna adalah gimana caranya kita terus push our limit gitu supaya bisa mendapatkan kepuasan, mungkin kepuasan tiap orang atau healing orang-orang beda-beda gitu ya. Kalau Kak Yuna sendiri kan dia healingnya ketika berhasil mencapai target. Kalau Kak Jessica gimana nih? Healing dari Kak Jessica apakah sesuatu yang berbeda? Selama ini biar survive healingnya gimana? Oke. Mungkin kalau untuk yang baru mulai karir di tech gitu, menurutku yang paling bikin pengalaman aku yang bikin aku survive itu, aku start karir itu tanpa ada pemikiran kalau saya masuk ke industri yang banyak cowoknya, lalu akan ada perbedaan di sana gitu. Jadi kayak beneran startnya ya blank gitu, nggak ada asumsi macam-macam di awal. Terus kalau setelah menjalani karir, mungkin yang bikin survive itu terutama kalau misalnya lagi merasa kesepian aja sih gitu. Kalau pas lagi kesepian, cewek tadi ya sendirian gitu, atau kayak kita berasa kok saya kayaknya nggak ada teman untuk berbagi gitu sebagai woman leader gitu ya. Itu biasanya either cari teman yang emang di company lain gitu ya, mungkin teman sekolah kita gitu, atau mungkin teman-teman kenalan dari company lain, atau bahkan healing buat aku itu baca buku biasanya, karena dari baca buku itu aku tahu gitu, kan buku itu juga merupakan pengalaman orang-orang gitu ya, dan di sana jadi nggak merasa sendiri gitu. Jadi biasanya sih kalau aku lebih ke fall down-nya itu karena merasa sendiri, and then kayak baca buku, ngobrol sama teman-teman, dapat inspirasi juga dari mereka, terus habis itu bisa berasa kayak, oh ada juga yang kayak di posisi aku gitu. Jadi this is normal gitu loh, bukan something yang perlu kayak disedihi, terus habis itu ke drag down terus gitu sih. Oke, jadi kalau dari Kak Jessica sendiri, cara survive-nya adalah dengan mungkin kita baca buku atau cari semacam support system gitu ya, entah itu dari diri sendiri, entah itu dari hal-hal eksternal, ataupun mungkin dari lingkungan di sekitar kita. Mungkin bicara tentang lingkungan nih. Kalau di Blibli sendiri selama ini ya Kak, mungkin orang-orang yang datang di sini baik dari Biblioneers ataupun para audiens tuh penasaran gitu kan, sebagai kakak-kakak yang sudah cukup lama berkarir di Blibli, selama ini environment di Blibli itu seperti apa sih? Kayaknya aku baiknya nanyanya ke Kak Shelly deh. Kalau nggak salah Kak Shelly yang biasanya ngerekrut para teman-teman yang baru masuk nggak sih setahu aku? Iya, sebagai manajer kita ada rekrut sih untuk engineer ataupun juga engineer intens. Kalau environment sih di kita secara tech ya, kita dibagi-bagi jadi namanya tribe dan juga squad. Jadi squad ini adalah suatu tim kecil di mana kita fokus untuk satu produk tertentu. Lalu juga kita terdiri dari dev dan juga QA. Nah, untuk tribe ini adalah squad-squad yang berkaitan.
dan dijadikan sebagai satu tribe. Contohnya di kita ada customer experience, ada seller experience. Nah, kalau dari masing-masing squadnya itu juga kita ada beberapa fungsi. Contohnya kayak Ria sebagai product manager, kita juga ada data analis seperti Jessica Bana, lalu ada QA juga kayak Yuna, lalu ada business analis, ada UI UX, lalu juga project manager, dan juga mungkin beberapa tim ada user. Jadi memang tech environment-nya lebih kita fokusin untuk per masing-masing produknya sih. Oke, kalau Kak Shelly kan sudah menjelaskan kurang lebih tech environment di Blibli itu sesuai fungsinya seperti ada apa aja gitu ya. Mungkin sekarang aku mau lebih mengupasnya itu dari Kayuna kali ya. Selama ini tech environment di Blibli itu apakah sudah mendukung kakak sebagai seorang perempuan gitu Kak? Agak aneh ya pertanyaan, tapi maksudnya sebagai seorang perempuan kakak merasa disupport nggak sih selama berkarir di sini? Oke, buat pertanyaan ini mungkin aku punya 2 poin ya. Yang pertama dari company sendiri, ya absolute yes, karena kita ada training. Jadi training itu nggak bedain cowok sama cewek. Mungkin dari eligible leveling aja, dan tapi emang kita bahkan untuk kalau emang passionate, bisa technical, bisa soft skill, kita ada training internal dari company kita. Itu yang aku ngerasa bahwa emang company benar-benar support kita gitu loh. Nggak cuma untuk cowok, tapi as a tech juga kita secara technical kita kita ngelakuin itu, company kita ngelakuin itu. Jadi mungkin experience untuk yang pertama, aku di tahun 2018 pernah ikut conference Selenium di Jepang, dan itu menurut aku emang company support banget gitu loh buat kita belajar, kita growth, kita cari tahu apa sih yang bisa kita implement lebih di company kita. That's a good things menurut aku. Jadi menurut aku nggak support banget, bahkan lebih ke general sih, baik ke terlebih cewek juga jadi diskriminasi. Dan yang kedua, mungkin dari teammate ya, kalau Shelly bilang bahwa ada tribe, ada squad, environment-nya itu adalah sometimes kita karena terdiri di beberapa tim, dan manajer pasti pegang beberapa squad, beberapa kelompok kecil, dan di sana kita bisa ketemu sama tim-tim yang mungkin lebih banyak seumuran, itu udah kayak gangster gitu. Maksudnya satu tim kan tadi ada QA, ada engineer. Nah, vibe dari teammate itulah salah satu. Tadi aku kelupaan sih bilang bahwa kalau Don ngapain sih Kak, selain aku push my limit, itu aku ngerasain bahwa circle aku, peer aku, teman-teman dalam satu tim itu dari developer. Jadi nggak ada tuh bedain, lu QA ya, gue developer. No. Di Blibli itu yang aku rasain, tim-tim yang aku pernah tempatin adalah we are family, kita saling support. Kalau emang kayaknya lagi capean, ya mungkin mereka bercanda kayak makan bareng gitu, dan bahkan mereka tempat temanin lembur bareng gitu. Jadi se-enjoy itu loh kerjanya saat kita punya teman-teman. Jadi itulah support system yang aku punya, dan ya 2 itu sih untuk environment-nya seperti apa. Oke. Jadi kalau Kak Yuna sendiri menceritakan tentang bagaimana environment di Blibli sendiri terasa seperti keluarga ya Kak. Kayaknya ini yang mengucapkan banyak selamat ulang tahun ini para keluarga-keluarganya Kak Yuna nih. Ya maaf ya, thank you, maaf ya teman-teman, boleh stop berhenti chat ya, happy birthday tolong, maaf ya. Oke. Kalau Karia nih Kak, mungkin Kakak bisa menceritakan juga selama ini dari yang pernah Kakak kurang lebih udah dari 2020 ya, environment di Blibli sendiri menurut Kakak sudah mensupport Kakak sebagai seorang perempuan nggak? Atau baik dari kebijakannya, ataupun mungkin kalau Kakak sendiri ada semacam seharusnya itu dibedakan gitu. Kalau itu nggak ada sih. Kalau Blibli sih sangat-sangat support ya. Kayaknya Blibli nggak mandang gender juga sih. Kita di sini dinilai berdasarkan performa kita juga, bagaimana kita bisa kerja dengan baik atau enggak gitu kan. Dan itu merupakan satu hal yang aku sangat bersyukur sih, karena memang kan kita di dunia kerja kan kita mesti profesional juga kan, kayak ya kita kerja harus yang benar gitu. Jadi memang kalau di Blibli sih kita nggak ada lah, maksudnya ini cewek jadi ini nggak ada diskriminasi kayak gitu. Ya gitu sih paling. Oke, jadi malah kakaknya lebih setuju
dan merasa lebih didukung ya ketika kebijakannya itu setara, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Dan didukung banget kalau ada ikut conference. Dan Kak Jessica kalau nggak salah sempat itu kan ya, kalau seingat aku tadi kakaknya jelasin sempat off sebentar untuk lanjut studi gitu. Dan itu dari Blibli sendiri sangat mendukung ya Kak. Kok bisa diceritakan lebih jelas? Saat itu kejadiannya kok bisa balik lagi gitu? Iya sebenarnya mungkin karena memang udah ngerti gitu ya di Blibli environment-nya seperti apa, teman-temannya seperti apa. Tadi yang kayak Yuna bilang, aku senang di Blibli itu teman-temannya suportif semua. Terus habis itu waktu itu memang kayak dari keinginan sendiri juga buat kayaknya masih pingin nih gitu ya, ada masih pas ninggalin Blibli itu rasanya masih ada sesuatu yang kayak aku belum selesaiin gitu. Jadi kayak aku pingin balik lagi buat kayak make it happen gitu loh. Dan kayak thankfully sekarang udah happening nih gitu. Dibantu juga dengan maksudnya apa ya, kolaborasi dari kan kalau di data analis itu kita banyak banget nih harus tektokan gitu, nggak cuman sama tim tech gitu ya, tapi sama orang-orang dari departemen lain juga. Mereka juga maksudnya nggak pernah ada yang kayak ngelihat oh ini anak data cewek nih gitu ya atau wanita nih gitu, terus habis itu kayak kita harus tektokan sama orang-orang yang kayak misalnya VP-VP atau mungkin beberapa ada yang lebih gitu levelnya, dan itu kita nggak dipandang kayak oh karena kamu wanita terus habis itu kayak kamu nggak capable gitu. Mereka kayak selalu apa ya, respect juga sama kita gitu. Dan iya pas aku kembali juga ke Blibli gitu, maksudnya dari tim Blibli juga kayak open gitu untuk kayak menerima apa kapabilitas kita gitu lah ya. Jadi kayak menerimanya tuh bukan karena apa-apa, tapi kayak memang kapabilitasnya ada gitu, dan kayak ya udah gitu. Kita tuh dinilai bukan karena gender, bukan karena kayak likeliness kayak apa ya, oh karena saya suka nih gitu ya. Kadang kan ada yang apa issue di mana oh kalau promotion atau kalau misalnya masuk kantor atau masuk kerja gitu karena lebih ada hubungan apa deket gitu sesama wanita atau sesama cowok gitu kan. Tapi kayak aku nggak merasa kayak gitu sih. Jadi emang semua yang kayak tadi teman-teman bilang based on capability kita gitu. Oke, based on capability ya. Jadi buat teman-teman juga nih yang tadi aku sempat garis bawahin juga adalah bagaimana Blibli ini selain sangat suportif dalam arti tidak mengkotak-kotakan kebijakannya ini untuk cewek ataupun cowok, memang dibuat sama ya berdasarkan performance-nya. Terus juga sangat mendukung kalau misalnya ada yang mau ikut kegiatan kayak conference ataupun studi lanjut, dan sangat membuka apa ya kesempatan kalau misalnya mau balik lagi gitu ya Kak. Wow, jadi untuk para Bliblioners yang mau lanjut studi boleh banget nih, udah ada buktinya. Masih sangat terbuka lebar kesempatannya gitu buat teman-teman. Dan sekarang mungkin kita bisa bahas tentang, tadi kan udah ada beberapa cerita ya. Kalau agak kita wrap up gitu. Kalau menurut Kak Shelly nih, kira-kira sebagai seorang perempuan berkarir di bidang teknologi sendiri tuh, kan tadi sudah ada beberapa contohnya nih kalau di Blibli sendiri. Tapi support apa aja sih yang memang dibutuhkan kalau memang perempuan itu berkarir di bidang teknologi? Support yang dibutuhkan ya. Sebenarnya sebagai seorang tech yang pasti kita butuh untuk selalu learning. Jadi kita butuh untuk kesempatan untuk belajar. Nah, di sini dari Bibi juga udah ngasih kesempatan yang training, dan kita juga dikasih kesempatan juga secara training internal, ada juga media-media pembelajaran lainnya. Nah, di Blibli sih sebagai wanita sendiri juga kita sempat ada dikasih privilege lah ya, terutama untuk ibu-ibu. Jadi kita ada libur sih untuk di Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember. Nah, ini salah satu support yang diberikan Blibli juga sih dari company ke kita. Kalau misalnya sudah menjadi ibu-ibu, bisa dapat hari spesial lah yang bisa dipakai untuk bersama keluarga. Lalu dari yang lainnya juga kita disupport dari hybrid working mungkin ya. Jadi kalau sekarang misalnya semasa
COVID dan juga sekarang COVID-nya udah mereda juga kita lagi hybrid working, jadi bisa WFH atau juga WFO kalau misalnya dibutuhkan. Nah, di sini kayak kita selalu di-support sih, maksudnya sebagai seorang tech yang mungkin bisa fokusnya tuh misalnya malam hari. Jadi kita bisa lebih working-nya lebih fleksibel. Jadi misalnya mau kerja di malam hari, kita bisa cuma tinggal disesuaikan lagi dengan kolaborasi dalam timnya ya. Karena kan kemungkinan kita ada meeting bareng misalnya di jam tertentu. Nah, itu yang perlu kita sesuaikan. Tapi untuk support-nya itu sangat kita apresiasi banget sih sebagai wanita maupun sebagai tim tech secara general. Oke. Tadi unik ya, aku baru dengar sih kalau di Blibli hari Ibu ada libur gitu. Untuk para biblioneers yang ibu-ibu, kalau yang calon ibu-ibu boleh ikut libur nggak Kak di sana? Wah, kurang tahu. Sepertinya belum sih. Oke, itu kalau cerita dari Kak Shelly ya. Kalau cerita dari Kak Jessica gimana nih? Support apa aja sih kalau menurut Kakak yang dibutuhkan kalau perempuan itu berkarir di bidang teknologi gitu? Mungkin support yang dibutuhkan mungkin lebih kayak gimana company tempat kita kerja itu aware gitu lah ya dengan keberadaan para wanita ini gitu. I mean kalau misalnya di Blibli aja yang tadi Shelly udah sebut gitu, dan mungkin even event ini gitu kan, ini pun udah kayak merupakan salah satu bentuk support dari company kalau misalnya mereka tuh apa ya, menghargai gitu, dan mungkin mereka aware gitu ya kalau misalnya ladies di tech ini sama-sama capability-nya juga ada gitu. Apa nggak dibeda-bedakan gitu. Sebenarnya yang paling penting menurutku itu sih. Yang lain mungkin kayak apa, kayak yang tadi Shelly bilang libur dan kawan-kawan. Buat aku pribadi itu support yang sangat oke banget gitu ya, dan mungkin itu juga benefit lah gitu untuk masing-masing company, mungkin beda-beda kan ya, mungkin di Blibli kayak gitu tapi untuk karir sendiri yang menurutku paling besar banget itu memang lebih ke itu tadilah menilai orang berdasarkan capability-nya gitu. Oke, itu ya kalau cerita dari Kak Jessica. Nih, kalau dari Kak Ria gimana nih Kak? Mungkin Kakak ada semacam request. Kayaknya aku beli lain kali ada support ini dong. Gitu Kak. Kalau request sih nggak ada ya, karena memang mungkin sama sih kayak teman-teman mention juga, Blibli itu sangat-sangat support sih, kayak supportnya tuh bukan spesifik ke satu gender tapi lebih ke equal lah, jadi kita juga merasa dihargain berdasarkan kualitas kerja kita juga. Dan kayak salah satu support yang paling penting menurutku di sini adalah lingkungan dari teman-temannya kita juga yang ada di Blibli. Mereka juga nggak ada tuh yang namanya kayak mau menjatuhkan atau gimana. Kita sangat-sangat, ya aku bersyukur lah punya tim yang sangat support dan mau lah kayak entertain. Misalnya kita kan tech kadang tuh kan kerjanya malam gitu kan, dan mereka juga open buat itu karena memang kita di sini strive for ya supaya bagus lah kualitas kerja kita gitu sih. Supporting sistemnya sangat mendukung ya di sana. Betul. Baik dari teman-teman sendiri ataupun kebijakan yang di sana ya. Kok aku jadi pengen. Kalau Kak Yuna nih Kak, sekaligus sebelum kita masuk ke sesi Q&A gitu. Kalau menurut Kak Yuna sendiri, support yang dibutuhkan kalau para perempuan itu ingin berkarir di bidang teknologi. Mungkin beberapa aku tambahin aja yang nggak di-mention sama teman-teman kali ya biar nggak ngulang. Jadi buat ibu-ibu udah, mungkin dari aku pribadi sama sih lebih relate sama statementku tadi kayak untuk growth dan belajar sih. Itu yang benar-benar dibutuhin sama kita karena sometimes mungkin di beberapa leveling yang kita udah take care to many system atau take care many people, itu sometimes kita need space untuk learn. Bahkan kalau kita seandainya nggak bisa belajar sendiri, itu company itu kasih space emang, lu wajib ikut ini ya. Itu salah satu support menurut aku, karena udah dikejar-kejar deadline, tapi company itu menurut aku masih support yang kita butuh adalah kita butuh space untuk belajar loh gitu. Karena tech ya sama kayak Shelly mention tadi, bahwa kita nggak bisa stuck di sini loh.
every day kita tech itu akan selalu berkembang. Bahasa itu bisa 1001 bahasa lahir lah setiap hari gitu. Nah, kalau kita nggak mau belajar ya kita akan ketinggalan dari sana dan kita nggak akan bisa compete dengan tempat-tempat lain, dengan ya sister company atau dengan beberapa company lainnya yang sama e-commerce lah. Jadi menurut aku support yang kita butuh adalah space untuk learning sama growth sih. Dan itu Blibli ya benar-benar support dan ada space buat itu. Oke. Jadi Kak Yuna tadi menekankan kembali ya teman-teman bagaimana space untuk belajar, space untuk bertumbuh, dan itu sudah sangat didukung di Blibli. Jadi buat mungkin para Bliblionis sudah banyak yang merasakan ya, tapi mungkin para audiens maka jadi tertarik karena aku sendiri sih tertarik ya. Jadi mungkin karena tadi udah beberapa sesi pertanyaan yang sudah kita bahas bersama para speaker kita, mungkin kita mulai masuk ke sesi Q&A ya. Dari kolom Q&A sendiri udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin aku ada yang anonimus, ada yang kita masuk dari yang pertanyaan ini dulu kali ya. Oh, dia langsung mention nama. Untuk Kak Jessica. Kalau zaman-zaman dulu kan ada kayak dari anonimus untuk Kak Jessica. Kak Jessica, kenapa pilih jadi data analis? Bukannya pusing ya Kak berhadapan dengan berbagai macam data? Kenapa pilih jadi data analis? Mungkin jangan dipikirin pusingnya gitu ya. Di mana-mana kerja pasti ada pusingnya. Tapi kenapa jadi data analis? Karena pas intern itu saya lihat, saya bantu di data engineer. Waktu itu emang masuknya data engineer. Di data engineer nih saya bantu banyak untuk bikin pipeline, data pipeline namanya waktu itu. Bantu mungkin bikin report waktu itu juga. Tapi di situ saya nggak ngerti gitu, kenapa report ini dibutuhkan, kenapa data ini dibutuhkan gitu. Makanya dari situ makin lama makin tertarik gitu sama sebenarnya data ini buat apa sih gitu. Jadi zaman intern itu bahkan ngobrol gitu sama teman-teman di departemen lain gitu, kayak pas mereka minta data, kenapa sih minta data ini, emang buat apa gitu, nanti kalian pakainya gimana, terus habis itu ada project apa kayak gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang dulu ngelihat ada beberapa, nggak tahu sih ada nggak ya yang mikir kayak si Bana kok kerjanya si mencok-mencok ke departemen lain doang gitu. Tapi sebenarnya dari situ aku belajar gitu, kayak data itu dipakai buat apa. Nah, makanya sampai dalemin gitu, belajar kuliah lagi dalemin itu supaya kayak bisa ngerti gitu loh, sebenarnya benar-benar ngerti di luar tuh seperti apa sih, konsepnya tuh gimana gitu. Kayak ya dari situ sih tertariknya, karena nggak tahu datanya dipakai buat apa, ngobrol ternyata menarik ya gitu. Anonimus. Anonimus. Ternyata gacanya Kak Jessica berhasil gitu ya, tidak zong. Terjun ke data ternyata, dan memang merasa passionnya di sana sampai lanjut studi teman-teman. Mantap sebenarnya kayak gitu ya. Oke. Mungkin sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari anonimus lagi. Kenapa sih para anonimus ini tidak memunculkan namanya saja? Kan lumayan ya namanya disebutin gitu ya. Kalau sekarang untuk Karya, apa suka dukanya di pekerjaan kakak? Mungkin kakak bisa cerita project paling menarik selama bekerja di Blibli ini, Kak. Wah, project paling menarik ya. Kayak mungkin kalau tim aku kan lumayan tim sentral ya, kita tim mobile apps itu lumayan sentral. Jadi kebanyakan banyak banget lah kayak setiap project kita mesti rilis juga di apps kita. Kalau suka dukanya ya, sukanya mungkin kalau misalnya produk. Kalau aku kan produk kan ya, jadi lebih ke produk. Mungkin fitur yang kita rilis itu diterima dengan baik, dia perform juga, datanya dilihat dipakainya bagus, bisa kontribusi lah ke perusahaan, itu adalah salah satu sukanya sih. Kalau dukanya lebih ke ini ya, mungkin karena kita produk, kita tuh mesti bikinnya tuh dari awal, dari nol banget gitu kan. Dan kebanyakan kalau memulai sesuatu itu kan sulit ya biasanya ya. Nah, jadi lebih ke bagaimana kita bisa membuat kayak requirement yang bagus, itu yang agak pain points lah buat di job desk aku sih. Tapi balik lagi ke super system di sini kan oke banget tuh. Jadi ya itu dukanya tertutupi lah sama sukanya.
Oke. Jadi susah bersama-sama ya Kak, jadi tetap Iya. survive akhirnya sampai sekarang dan jadi manajer guys, gitu. Oke, semoga bisa membantu menjawab ya para anonim-anonim. Mungkin sekarang aku mulai membacakan pertanyaan dari yang nggak anonim dulu. Ini pertanyaan ada yang beberapa bisa oh ini Kak, dari Kak Adnan. Kayaknya Kak Adnan ini, oh ini Kak Adnan ini mungkin bisa dijawab oleh Kak Shelly nih pertanyaannya. Kira-kira Blibli tahun ini buka intern di kampus Merdeka nggak ya, Kak? Terus harus bisa bahasa Inggris nggak ya, Kak? Ini pertanyaan yang agak menumpuk ya. Tapi ini menunjukkan Kak Nat sangat ingin bertanya, Kak. Jadi mari dibantu dijawab. Ya, untuk kampus Merdeka sih informasinya kita udah buka juga sih untuk yang tahun ini. Jadi join aja, coba daftar aja. Lalu untuk tadi pakai bahasa Inggris, sebenarnya sebagai tech kita kan ngoding juga pakai bahasa Inggris ya. Lalu untuk komunikasi juga kalau misalnya dengan tim yang di luar Indo juga kita kan lebih better bisa bahasa Inggris. Tapi di kita company juga ngasih training sih. Jadi lagi-lagi kita disupport dengan training bahasa Inggris juga. Jadi kalau misalnya memang belum bisa bahasa Inggris, kita bisa coba ikut les Inggrisnya. Oke. Jadi buat para internship seeker dan Kak Adnan yang bertanya, bisa langsung dicek ya. Sudah buka nih. Langsung siapin CV-nya malam ini, langsung daftar. Dan sekarang mungkin pertanyaannya bisa dijawab oleh Kak Yuna kali ya. Dari Anonymous lagi nih Kak, tapi mungkin bisa dibantu jawab oleh Kak Yuna. Tips dan trik untuk keep up dengan perkembangan teknologi. Karena kan tadi Kak Yuna kan sering menekankan gimana kita harus tetap grow, gimana mau belajar. Nah kadang tuh ingin mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat tuh capek ya Kak. Maunya leyeh-leyeh aja. Nah selama ini mungkin Kakak bisa memberikan tips dan trik gimana biar bisa tetap keep up gitu. Oke, mungkin kalau dari aku pribadi ada beberapa hal ya. Kalau yang aku lakuin sih biasanya, to be honest, aku nggak punya cukup waktu untuk baca artikel banyak ya. Kita jujur-jujuran aja ya. Mungkin aku lebih ke praktikal kayak main hackerrank. Untuk technical ya, kayak sometimes kita butuh nge-training logic kita bisa mainan di hackerrank. Itu kan udah disediain beberapa macam language tuh. Seandainya kalian, ini buat yang tanya anonymous ya tadi ya Kak ya? Ya buat anonymous seandainya kamu bisanya sisap atau C, ini lebih teknikal mungkin ya. Nanti kamu bisa ya di HackerRank di beberapa apa ya platform untuk training code itu ada banyak beberapa bahasa tuh. Kalian boleh tuh kepo-kepoin seandainya apa sih yang menurut kalian menurut sekarang kan kalian lihat aja up to date language apa terus kalian bisa dari sana sih kira-kira tools mungkin aku lebih mungkin konteksnya ke engineer testing. Nah lagi hype-nya apa sih mungkin JavaScript mungkin lagi mainan Docker. Nah kalian bisa based on searching aja lah di Google gitu apa itu yang secara autodidak gitu. Tapi untuk Keyproot itu sometimes kalau di Blibli itu dari technical dari developer sendiri itu dari company itu kita selalu growth ada tim R&D sendiri research lah istilahnya. Dan di Blibli kebetulan research-nya itu ada dua untuk engineer sendiri dan engineer in test. Jadi teman-teman yang suka ulik-ulik nih, suka research itu kita punya wadah loh di Blibli kita dan itu nggak cuma buat cowok bahkan ada yang cewek gimana keren kalian jadi research cewek gitu. Nah dari sana juga dari company kita itu ada bantu nih kasih keyword kita mau pindah ke A ya gitu. Nah nanti teman-teman itu mulai research belajar dari sana. Jadi insight dari kita sendiri kita belajarnya itu juga ada tim research yang support kita untuk belajar hal baru gitu. Mereka rilis sesuatu dan kita tahu oh ada ini ya. Terus kita explore sendiri sih. Kurang lebih kayak gitu sih Kak. Gitu. Semoga Mbak Anonymous ini terjawab ya pertanyaannya tentang mau belajar terus ya Kak. Gimana kita lihat tren sekarang tuh yang lagi hype-nya tuh apa, terus juga dicari lagi nih sumber-sumbernya yang mendukung seperti apa. Mungkin Kakak juga bisa kasih tips nih Kak. Kadang tuh masalahnya saking banyaknya sumber, kita tuh bingung milihnya yang mana. Iya, kalau aku pribadi nih, mungkin aku sharing pengalamanku aja ya. Kalian pasti ada company yang kalian impikan gitu. Maksudnya sekarang kalian di mana gitu, atau kalian di kampus apa, kalian pengen masuk company apa. Contoh mungkin Blibli, ya cari tahu aja Blibli pakai bahasa apa sih gitu.
Mungkin untuk memulai benar kata Kakak, males banget kan ya, nggak tahu lah, bingung gitu. Ya udah cari motivasi dulu, goals-nya itu kalian tuh mau apa? Jadi developer kah? Atau dari developer UI? Kalian state dulu kalian mau cari tahunya tentang apa. Kalau emang terlalu general, again tadi udah dibilang sama ya teman-teman speaker lain, IT itu banyak loh. Kalian interest-nya di mana? Tentuin dulu kalian interest di mana, cari tahu yang jadi apa ya? Motivate company kalian apa, dan ya coba dari sana gitu. Itu juga bisa memunculkan motivasi. Jadi nggak mungkin kalau searching terlalu random ya tadi ya, kalau mungkin yang fresh graduate atau apa. Tapi kalau emang kalian mau apa ya, mau kejar karir lah, kalian bisa lihat company-company yang besar, mungkin mereka pakai bahasa apa, dan kalian bisa start dari sana gitu sih Kak, kalau Oke. tipsnya untekku. Thank you Kak Yuna, semoga bisa menjawab ya. Jadi lebih spesifik nih teman-teman. Bisa dicari company dreams-nya apa, job dreams-nya apa, atau mungkin company dreams yang sedang membantu sharing ke teman-teman ini boleh dikulik nih bahasa yang sering dipakai apa. Jadi kalau mau gabung bisa tahu gitu ya. Oke, sekarang mungkin sebelum aku masuk ke pertanyaan yang menjurus lagi ke beberapa speaker kita, ke pertanyaan yang untuk semuanya dulu kali ya. Dari Kak Fitri Ratna Dewi. Ini pertanyaannya lebih general sih. Mungkin bisa dimulai dari Arya. Ada nggak tips khusus atau do's and don'ts sebagai wanita kalau berkarir di bidang teknologi? Kalau do's-nya tadi kayaknya ada beberapa sih, tapi mungkin boleh kita tekanin lagi gitu Kak, do's and don'ts-nya. Boleh. Kalau tips khusus ya, sebenarnya nggak ada tips khusus sih. Lebih ke gimana kamu, kalau misalnya dari aku pribadi, lebih gimana caranya kita mau belajar terus, constant learning itu penting, growth mindset itu penting. Jadi kalau memang ada yang salah, ya udah kita learn something lah dari kesalahan kita, dan jangan jadiin itu batu halangan kita buat maju ke depan gitu sih. Oke, terus belajar dan terus berusaha untuk jangan menganggap itu jadi batu yang menghalangi kita gitu ya. Kalau Kak Jessica nih, gimana? Iya, apa ya, kalau tips khusus, mungkin kalau dari aku sih ya kayak tadi, jangan ada mindset kita deh pokoknya gitu, pokoknya jangan ada mindset kalau kita tuh ada dibedain gitu sama, gender, selain kita gitu ya, cowok gitu kan ya. Kayak kita nggak ada dibedain sebenarnya gitu, kayak yang membatasi diri kita ya kita sendiri sebenarnya gitu. Jadi, paling tips paling besarnya itu sih kalau buat aku sih. Mindset juga nih kalau ditekanin Kak Jessica ya. Kalau Kak Shelly gimana? Tadi udah disampaikan terkait belajar terus kan ya, tetap learning. Nah, di sini juga mungkin learning-nya ditambahkan dengan yang relevan. Jadi misalnya kita cek juga nih di luar tuh lagi ada nge-hype apa sih, kayak bahasa pemrograman yang lagi nge-hype tuh apa. Nah, di sini kita bisa coba belajar dengan konsep-konsep yang lagi yang lebih relevan gitu. Jadi misalnya kita sebagai software development engineer, berarti kita coba carilah bahasa pemrograman apa sih yang di luar banyak pakai. Nah, coba kita belajari, lalu kita nggak cuma pelajari, tapi coba untuk diimplementasi juga. Jadi kita makin terbiasa sih. Jadi nggak cuma learning doang, tapi learning by doing juga. Oke. Belajarnya yang relevan, terus juga learning by doing gitu. Kalau Kak Yuna gimana nih Kak? Do's and don'ts bagi para perempuan yang berkarir di bidang ini. Oke, the first thing, mau mencoba, mau start sih, just start it. Kebanyakan sih teman-teman kita cewek itu ya tadi karena mindset kita takut compete sama cowok-cowok kayak aduh sama cowok itu lebih pintar gitu. Yang pertama mungkin yang kita harus lakuin, percaya diri dan kita start. Kalau percaya diri tapi nggak dilakuin ya kamu stay di situ gitu. Tapi yang kamu lakuin adalah percaya diri dan start apapun yang kamu di posisi mana. Dan ya tadi mungkin aku mau komen sama jawaban Sally, setelah kamu udah start, ya kamu jangan tutup mindset bahwa mau terima masukan lah,
mau growth intinya, mau seandainya contohnya aku bawa startnya itu dengan plan A, then in the middle of way itu ada changes B gitu. Nah, kamu juga nggak boleh kaku, tapi kamu juga mau terima masukan untuk growth bisnis sana. Growth itu nggak harus dari belajar, tapi growth itu juga dari circle kalian juga. Mungkin di tengah jalan ada yang ngomong, mungkin di kayak gini lebih bagus nih. Ya kamu jangan tutup telinga, tutup mata bahwa oh plan gue lebih bagus nih, plan aku lebih bagus, paling bagus. No, you need to compare your plan dan apa yang orang kasih masukan. Dan dari situlah kamu akan jadi perfect sih menurut aku, Kak. Jadi itu yang harus kita lakuin. Gitu. Oke, dan di akhir tadi Kak Yuna menambahkan untuk jangan kaku ya teman-teman, fleksibel juga dengan kalau misalnya ternyata ada yang perlu diperbaikin, kalau ternyata memang ada yang harus disesuaikan, ya gimana caranya ketika kita belajar itu kan intinya kita merendahkan diri kita gitu, untuk cari tahu lebih dalam, untuk memperbaiki mungkin selama ini ada pemahaman kita yang kurang sesuai kayak gitu. Mungkin sekarang kita mulai masuk ke pertanyaan studi kasus kepada para speaker kita. Ini mungkin bebas ya kakak-kakaknya yang bisa memberikan perspektifnya, karena menurut aku ini bisa dijawab oleh semuanya sih. Jadi Mas atau Mbak Anonymous ini bertanya, untuk karir shifter ini ya Kak, portofolio seperti apa yang baiknya disiapkan? Kan ini kan kakaknya beda-beda kan ya bidangnya. Kira-kira mungkin kakak bisa sharing nih portofolio di bidang kakak tuh baiknya seperti apa? Sekarang soalnya Mas atau Mbak Anonymous ini sedang ambil data course dengan Python, tapi masih level awal banget. Kadang suka nggak pede kalau bersaing dengan yang masih muda-muda. Jadi makasih, mungkin bisa kasih saran portofolionya seperti apa, mulai dari Kak siapa ya? Kak Shelly mungkin. Oke, karir shifter ya, berarti memang sebelumnya mungkin belum coba di bidang tech, tapi coba-coba di Python nih. Untuk portofolio sebenarnya yang pasti kalau misalnya kita belajar suatu bahasa pemrograman ya kita coba dalemin dulu sih. Ini pakai Python tuh gimana sih caranya? Terus nggak cuman kayak yang tadi, nggak cuman dipelajari, tapi memang coba diimplementasiin. Misalnya bikin aplikasi sederhana pakai Python, di mana coba cari masalah yang ada di luar, misalnya kayak buat menghitung bagaimana tren COVID misalnya. Nah, itu coba kita implementasi lah. Jadi di sini kita nggak cuman tahu gimana cara pakai Python, tapi nanti pas waktu kita mulai develop si aplikasi yang simpel ini, kita mulai tahu nih ternyata ada hambatan ini, hambatan itu. Nah, di sini kita juga makin belajar lebih banyak lagi sebenarnya untuk kendala-kendala yang kita hadapi itu apa aja, terus gimana sih solusinya. Jadi kita makin berkembang sih juga untuk pembelajarannya. Oke, itu tips kalau bangun portofolio dari Kak Shelly. Kalau dari Karya gimana nih Kak? Sebagai seorang tim produk, itu portofolionya biasanya gimana? Ini menarik sih, thank you ya pertanyaannya. Jadi kalau buat career shifter, sebenarnya aku juga career shifter. Dulu aku kerjanya sebagai developer, tapi sekarang kan ke produk. Sebenarnya kalau portfolio yang perlu disiapin, nggak muluk-muluk sih. Yang penting kita tahu kita mau kerja di bidang apa, dan kita mesti tahulah di bidang itu skill yang dibutuhin itu apa aja, nggak cuma hard skill tapi juga soft skill. Kalau ngomong masalah lebih spesifik ke aku kemarin, karena aku dari developer pindah ke produk, itu sebenarnya skillnya skill tim produk yang mesti dipunyain ya critical thinking, analisis, terus kita juga mesti tahulah produk kita tuh gimana gitu sih. Lebih ke kita mesti tahulah job yang mau kita ambil next-nya itu apa kebutuhannya gitu sih. Oke, itu kalau dari sudut pandang bidang produk nih teman-teman. Sekarang kalau dari Kak Jessica sebagai tim data nih, portofolionya apa yang perlu dipersiapkan? Kalau yang aku nangkep, mungkin di sini kayak apa ya? Memang hard skill itu penting gitu kan. Jadi di sini kan udah mungkin tadi disebut kayak
udah berapa tahun bekerja terus habis itu mau shift gitu. Hard skill itu penting, itu pasti harus kayak teman-teman tadi bilang harus dikuasai dulu, kalau mau shift. Tapi menurut aku, supaya nggak kalah saing dengan mungkin yang memang dari awal udah start-nya langsung hard skill-nya udah, mantep gitu, mungkin yang bisa ditonjolin itu work on your experience gitu. Karena, pengalaman kerja itu pasti, mau soft skill-nya nanti, mau knowledge base-nya itu pasti, berguna banget gitu. Nggak semua, yang kita, pelajari untuk hard skill itu kayak udah enough gitu. Jadi, menurutku itu sih, tonjolin kalau misalnya mau pindah karir, selain tadi belajar hard skill, tonjolin juga, knowledge yang udah diterima, yang udah dipelajari selama, di karir sebelumnya gitu. Karena pasti ada sangkut pautnya dengan, karir yang next-nya kan gitu. Oke, jadi sebagai career shifter jangan merasa rendah diri juga ya Kak, karena pasti soft skill-nya juga akan mendukung gitu kalau kita buat portofolio. Oke, mungkin sekaligus menutup sesi Q&A pada malam hari ini ya. Pertanyaan masih sama dan dijawab juga oleh Kak Yuna. Terakhir, mohon maaf banget teman-teman, karena pertanyaan masih banyak banget. Banyak yang antusias pada malam hari ini, tapi mungkin kita bisa lanjut di lain sesi ya. Mungkin untuk Kak Yuna nih, kalau dari Kak Yuna sendiri gimana sih tips membangun portofolio kalau berkarir di bidangnya Kakak gitu? Oke, Yang mungkin software quality. oke. Thank you Kak buat pertanyaannya. Thank you juga yang udah tanya soal ini. Sekalian mungkin aku mention di sini teman-teman mungkin untuk QA aku mau kasih statement bahwa untuk teman-teman yang berpikir QA is not coding atau do not execute coding. Nah, mungkin di sini salah satu yang aku pengen break di sini kita QA saat ini di dunia saat ini dengan kondisi majunya zaman kita udah ngelakuin coding juga. Jadi tolong jangan punya mindset as QA kita hindarin coding. Nah, itu yang pertama, portofolio biar nggak salah kaprah mindset bahwa mau ke QA karena nggak mau ngoding. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mungkin bahasa pemrograman itu tidak akan menjadi salah satu bottleneck. Karena yang utama kalau dari IT sih biasanya logik kita. Jadi yang perlu dipersiapin adalah dari mindset of logic kalian, analyze kalian. Kalau itu di sisi, mungkin aku fokus ke QA ya. Yang pertama pastinya kalian bisa ngoding, dan basic logic kalian tuh ada, dan kalian punya critical thinking. Kenapa seperti itu? Karena SQA critical thinking-nya itu akan lebih dibutuhin instead of developer. Karena kita kan lebih harus jagain dan kita mikirin beberapa case seperti itu. Dan kita juga mungkin fokus ke BB kita udah engineer in test sih gitu. Jadi bisa coding dan kalian punya critical thinking. Itu sih Kak dari aku. Oke, thank you Kak Yuna jawabannya. Mungkin jawabannya Kak Yuna tadi sekaligus menutup sesi Q&A kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak buat para Biblioneers dan juga audiens yang sudah berpartisipasi aktif, bertanya, dan mungkin maaf banget pertanyaannya belum bisa dijawab. Tapi tenang aja, Blito kan tiap bulan akan diadakan nih. Mungkin pertanyaan teman-teman bisa ditanyakan di Blitalk selanjutnya, dan mungkin bisa bertemu lagi dengan speaker-speaker kita yang hebat pada malam hari ini. Thank you banget Kakak sudah meluangkan waktunya. Dan semua materi, insight yang dibagikan pada malam hari ini. Dan tentunya aku ingin mengucapkan Happy International Women Engineering Day untuk kakak-kakak semua. Juga para Biblioneers dan para audiens yang baik, yang berkarir dan ingin berkarir di bidang teknologi. Aku Filza Tahira, sekaligus moderator pada malam hari ini, izin undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Langsung saja aku serahkan kembali kepada Kak Vivi selaku MC. Thank you. Thank you so much, Kak Filza. Wah, ramai banget. Masih ada banyak pertanyaan yang belum sempat kita jawab. Mohon maaf banget ya, teman-teman. Nanti akan kita jawab pastinya. Mungkin in another Blitalk session. Thank you so much once again, Kak Filza, Kak Shali, Kak Yuna, Kak Ria, dan juga Kak Jessica. Nah, oke, mungkin teman-teman, karena ini closing ya, kayaknya kalau misalkan closing kayaknya nggak perlu aku sebut banyak sepertinya. Nah, mungkin kalau misalkan tadi kayak teman-teman ada yang sempat nanya nih, Kak, ada peluang karir nggak sih di
Blibli gitu, lagi ada lowongan apa aja nih Kak gitu. Teman-teman, nantinya mungkin aku mau menginfokan nih, jadi nanti teman-teman setelah live dari Zoom ini, nantinya teman-teman langsung akan directly mendapatkan feedback form kami. Teman-teman nanti langsung bisa isi aja nih feedback formnya, dan nanti di situ teman-teman bisa langsung attach CV-nya teman-teman juga, dan nantinya CV teman-teman akan kita refer ke recruiter juga. Jadi teman-teman nantinya habis dari sini bisa langsung isi feedback formnya, dan nanti teman-teman bisa langsung attach CV-nya juga ya. Siapa tahu nanti ada yang fit ini sesuai sama posisi yang teman-teman inginkan atau sesuai dengan expertise teman-teman, nanti akan dihubungi oleh recruiter kami. Nah, mungkin itu sedikit info dari aku. Once again, thank you so much teman-teman, dan juga kalau misalnya ada tech ladies mungkin yang sedang joining sekarang ini atau mungkin in the future gitu ya, sedang reconsider untuk joining sebagai tech ladies, nantinya semoga kita bisa ketemu nih di Blibli bareng-bareng gitu kan, bareng-bareng sama tim speaker kita gitu. Nanti kita kita buat annual gitu lah ya, karena kan ini event spesial gitu yang pastinya setiap tahun akan selalu ada. Tadi di tanggal 23 Juni kita akan terus-terusan merayakan International Women in Engineering Day. Oke, nah mungkin itu cukup dari aku. Once again, thank you so much teman-teman. Nanti aku mau menghimbau sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk dapat mengisi feedback formnya. Nanti teman-teman bisa langsung aja abis live dari Zoom ini ya, jadi langsung diisi feedback formnya. Once again, thank you so much teman-teman. See you soon. Dadah. Thank you. See you in another Blibli Talk session ya. Thank you Kak Filza, thank you Kak Sally, thank you Kak Yuna, thank you Kak Ria, thank you Kak Jess.